dari kelompok 6 akan membahas materi presentasi kami yang berjudul Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Indonesia. Sebelumnya kami akan mengasih pada ibu dosen pengampu kita hari ini, ibu dosen dari kami Binti atas waktunya. Itunya nampak. Sebelum kami membahas materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu, dimulai dari saya yaitu moderatornya Farhan dengan NIM 240706073 dan anggota saya Ridho Fauzi dengan NIM 240706067 sebagai pengajar materi. Saya Indra Puspa Prawira sebagai pengajar materi dengan NIM 240704061. Saya Jenny Fariha dengan NIM 240700606. Baik, kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Latar belakang Islam masuk ke Indonesia diperkirakan sejak pertama Hijriah atau sekitar 87 Masehi. Pada masa-masa awal Islamisasi, ulama merupakan tokoh utama sejarah Indonesia Melayu. Saat ini Islam telah dianut oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini memberi peluang untuk memperkuat pemahaman ajaran Islam tersebut. Walaupun terkadang pelaksanaan masih menyediakan beberapa tradisi asli, pemahaman dan pengalaman Islam sebagai agama yang ada perlu terus melakukan pembinaan dan pengajaran yang lebih mendalam. Hal ini dituntut keberadaan pada ulama ataupun tokoh agama yang untuk memberikan siraman rohani keislaman, sehingga tetap pada ajaran Islam yang telah dibawa dan diajarkan Nabi Muhammad. Ulama sangat berperan dalam penyebaran Islam melalui dakwah yang dilakukan oleh ulama. Islam menjadi agama yang banyak dianut rakyat Indonesia. Islamisasi di Indonesia pun terus berlanjut, dimulai dengan datangnya para pedagang-pedagang Islam ke pelabuhan-pelabuhan. Kemudian diperkenalkan, disebarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan. Proses masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia berlangsung lambat. Para pedagang Muslim dari Arab, Iran, dan India datang untuk berdagang sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pedagang dan ulama memegang peran penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pendidikan. Proses masuknya Islam ke berbagai wilayah di Indonesia tidak terjadi secara sebentar. Selain itu, kerajaan dan wilayah yang dimilikinya berbeda. Proses masuk Islam di Indonesia menimbulkan banyak perbedaan. Para tokoh yang menemukan pendapat tersebut adalah para tokoh yang memahami secara langsung kedatangan penyebaran budaya dan ajaran Islam di Indonesia. selanjutnya akan dibacakan oleh Ridho. Oke, sumber-sumber masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa sumber-sumber masuknya Islam di Indonesia. 1. Berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi, yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka. 2. Berita dari Eropa. Berita tersebut muncul pada tahun 1292 Masehi ketika Marco Polo kembali ke Eropa melalui jalur laut dari Tiongkok dan menjadi orang pertama yang menginjak kaki di Indonesia. Ia menerima perintah dari Kaisar Tiongkok untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. 3. Berita dari India, bahwa pedagang India dari Gujarat berperan penting dalam menyebarkan Islam dan budaya Islam di Indonesia.
Sebab selain berdagang, mereka juga terlibat aktif dalam pengajaran agama dan budaya Islam kepada seluruh masyarakat yang telah ditemui. 4. Berita dari Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Dalam sumber-sumber Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera disebut Taksi. 5. Sumber dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dalam negeri yang menjelaskan semakin besarnya pengaruh Islam di Indonesia, yaitu penemuan batu di lereng Gresik. Suku batu tersebut bertuliskan aksara dan bahasa Arab, namun tulisannya rusak sebagian. Batu ini berisi kisah meninggalnya seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun. Selanjutnya ada saluran dan cara penyebaran Islam. Jadi saluran dan cara penyebaran Islam ini ada 6. Perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 melalui hubungan dagang, ajaran Islam diperkenalkan kepada penduduk lokal. Mereka memanfaatkan saluran Islamisasi melalui perdagangan. Hal ini menciptakan hubungan antara masyarakat Indonesia dan pedagang. 2. Perkawinan. Perkawinan adalah salah satu jalan termudah menuju Islamisasi, sebab ikatan perkawinan merupakan akad lahir dan batin serta hubungan antar saudagar. Ikhwan, undangan saudagar akhwat, setempat erat kaitannya dengan Islamisasi. 3. Tasawuf. Ajaran tasawuf disesuaikan dengan budaya lokal agar mudah diterima proses Islamisasinya dengan mengajarkan teori dan mengakomodir budaya dan ajaran agama masa lalu, yaitu agama Hindu, ke dalam ajaran Islam. Tentunya dimasukkan ke dalam nilai-nilai Islam. 4. Pendidikan. Para ulama guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren, merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Yang kelima, saluran kesenian. Dalam bidang seni adalah pertunjukan wayang yang populer di kalangan masyarakat. Kesenian wayang itu juga dapat menyaksikan ajaran agama Islam bersama masyarakat. Terakhir, saluran politik. Pengaruh politik sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagaimana panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Selanjutnya ini ada peta persebaran Islam di Indonesia. Lanjut ke perkembangan Islam pada masa kerajaan. Yang selanjutnya itu adalah ada perkembangan Islam pada masa kerajaan. Kerajaan-kerajaan Islam memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kerajaan penting termasuk Kerajaan Melaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa, dan Kerajaan Maluku. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam dan memiliki hubungan dagang yang luas dengan negara-negara Islam. Dan yang selanjutnya ada peran ulama pada awal perkembangan Islam. Peran ulama pada awal perkembangan Islam merupakan tokoh sentral dalam Islam yang merupakan karakter ulama yang sangat erat hubungannya dengan dua orang, yaitu dari para saudagar yang menyebarkan Islam melalui perdagangan dan menjadikan ujung perekonomian nasional hingga para sultan yang menyebarkan Islam melalui kekuasaan. Ketiga tokoh ini muncul antara abad ke-15 dan ke-17. Ulama memegang peran penting sebagai penggerak dan pemimpin dakwah yang mereka menyebarkan Islam melalui perdagangan, pendidikan, dan politik. Ulama sufi memainkan peran sentral dalam penyebaran agama Islam yang damai dan adaptif. Dengan budaya lokal, pembinaan usaha saudagar dan dai sufi mempercepat perkembangan Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Cindy. Jadi adalah beliau yang pernah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh agama Islam di Indonesia. 1. Sosial. Islam membawa perubahan pada tatanan hidup sosial, memperkuat nilai gotong royong, zakat, sedekah, dan infak. 2. Budaya. Pengaruh Islam dalam seni arsitektur,
dari kami sebelum kami sampai kesimpulan, kita akan membuka sesi pertanyaan maksimal 5. Ya, Novi. Terima kasih untuk kelompok 6. Perkenalkan nama saya Novita dengan NIM 240605. Saya ingin bertanya, apa saja hambatan yang dihadapi para sufi dalam menyebarkan Islam dan bagaimana mereka mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Catat. Ya, Timothy. Nama saya Badria Bayotono dengan NIM 240709. Saya ingin bertanya kepada Farhan. Pertanyaannya itu apa tantangan yang dihadapi dalam proses islamisasi di Indonesia? Oke, catat. Grace. Kita. Bagaimana agama Islam membantu sistem pendidikan di Indonesia, terutama melalui pesantren dan madrasah? Udin. Perkenalkan nama saya Sarudin dengan NIM 24070601. Saya ingin bertanya kepada Bidu Puji, yaitu apa faktor utama yang menyebabkan masuknya agama Islam ke Indonesia? Terima kasih. Masih 4. Udah. Ya, ketikkan dulu ya. Ya. Dan dari Rafael yang dia bertanya tentang apa yang dihadapi dalam proses Islam di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada kepercayaan tradisional. Nah, kepada masyarakat yang sudah memiliki keyakinan anismisme dan dinasmisme yang kuat sehingga mereka sulit menerima ajaran yang baru. Dan yang kedua itu ada konflik sosial. Terdapat ketegangan antara budaya lokal dan ajaran Islam yang terkadang berakhir pada konflik. Yang ketiga ada penolakan dari kelompok tertentu. Beberapa komunitas menolak Islamisasi karena takut kehilangan identitas dan legitimasi sosial mereka. Dan ketiga para penyebar Islam ini terutama Sufi mengatasi tantangan ini melalui akulturasi budaya dan pendekatan damai. Saya menjawab singkat-singkat saja, apakah bisa diterima jawabannya Timothy? Oke lah, selanjutnya akan dijawab oleh ini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Novita. Yang pertanyaan adalah apa saja hambatan yang dihadapi para sufi dalam menyebarkan Islam dan bagaimana mereka mengatasinya. Jadi kan sebelumnya Farhan menjawab pertanyaan Timothy kan. Jadi para sufi ini menghadapi berbagai hambatan seperti menyebarkan Islam termasuk tujuan dari masyarakat lokal yang terikat pada kepercayaan tradisional dan konflik sosial. Untuk mengatasi hal ini, mereka menggunakan pendekatan
akulturasi budaya, mengintegrasikan ajaran Islam dengan praktik lokal dan memperkenalkan metode dakwah yang damai dan persuasif. Selain itu, para sufi sering berkolaborasi dengan penguasa lokal dan mendapatkan legitimasi serta melakukan pelayanan sosial untuk membangun kepercayaan di kalangan masyarakat. Jadi para sufi ini juga kayak membangun, sebelumnya di PPT kami ada membangun pendidikan di Nusantara ini. Mereka itu kayak membuat pesantren buat para santrinya. Jadi ini lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Dia tidak bersifat untuk memaksa. Dan mereka juga melalui sistem kesenian. Jadi wayang-wayang itu mereka tampilkan juga. Dan apakah masih bisa diterima? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Udin, yaitu pertanyaannya, apa faktor utama yang menyebabkan masuknya Islam di Indonesia? Faktor utama yang menyebabkan masuknya Islam ke Indonesia ada beberapa faktor. Yang pertama, ada perdagangan internasional. Para pedagang muslim dari jajaran India, Arab, dan Persia memperkenalkan Islam sebagai interaksi perdagangan. Dua, penyebaran melalui dakwah para ulama, mubalik, dan sufi memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam. Ketiga, ada perkawinan. Perkawinan antara pedagang muslim dan penduduk lokal mempermudah penyebaran Islam. Yang keempat, peran kerajaan dan kesultanan. Beberapa kerajaan di Indonesia seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, dan Aceh memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan. Hal ini mempercepat penyebaran Islam ke wilayah-wilayah sekitarnya. Yang kelima, ajaran Islam yang fleksibel. Islam mudah diterima karena ajarannya yang fleksibel dan tidak bertentangan dengan tradisi lokal. Dan yang terakhir, ada keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha. Kemunduran kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit memberikan peluang bagi agama Islam di Nusantara. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gracia. Yang pertanyaannya adalah, masuknya Islam ke Indonesia ada beberapa teori dari Arab di pantai barat Sumatera, Asia Tenggara, dan Atom. Apakah jawaban saya dapat diterima? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Bagaimana Islam membentuk sistem pendidikan di Indonesia, terutama melalui pesantren dan madrasah? Islam membentuk sistem pendidikan di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan dalam mencetak generasi yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pondok pesantren. Sebagai pusat pendidikan agama yang mengajarkan Al-Quran dan ilmu keislaman secara informal dan tradisional. Mereka mengedepankan nilai-nilai moral dan akhlak, serta berperan dalam pembentukan karakter santri. Madrasah. Madrasah, lembaga pendidikan formal yang terstruktur, mengintegrasikan kurikulum umum dengan pendidikan agama. Mereka mengikuti pedoman dari Kementerian Agama dan Pendidikan, bertujuan untuk menciptakan individu yang beriman dan berakhlak mulia. Baik teman-teman, sebelum kita menutup presentasi ini, kita akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan presentasi kita, yaitu Islam sebagai agama yang mayoritas di Indonesia menyebar melalui berbagai saluran, menjadikan Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Pengaruh Islam terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, budaya, pendidikan, hukum, politik, dan agama. Di sisi lain, ulama merupakan tokoh sentral dalam proses kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia. Kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia dilakukan pertama kali oleh pedagang-pedagang Arab yang kemudian dilanjutkan oleh para dai dan kalangan sufi profesional. Sebelumnya kami mohon maaf teman-teman, tadi sepertinya saya dan Hingga terbalik 7 pertanyaan. Jadi mohon maaf kami karena sudah membuat kesalahan ini, kami mohon maaf.
sekian saja cukup dari presentasi kami. Pokoknya kami sekali lagi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari dan semuanya.